Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi yang kami hormati pribadi Bapak Kepala Desa Bapak Ibu yang membawakan acara yang saya hormati, guru-guru saya, orang tua saya, Bapak Ibu sekalian, semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamdan subhanallah alladzi khalaqal insana min tin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sayyidul abrar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah sekiratul maut, rahimakumullah. Paling tidak bahwa almarhum pada malam hari ini merasakan 3 kebahagiaan. Almarhum Ibnu Hasis bin Umar biasa sekali. Ada 3 kegembiraan yang dirasakan oleh almarhum pada saat ini. Yang pertama, bahwa kita sama-sama hadir dengan ikhlas, mudah-mudahan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama-sama berdoa. Amalan almarhum selama hidupnya diijabah dan dosa-dosanya diampuni, dan di alam barzakh mendapatkan tempat berlama. Kuburannya dijadikan sebagai riyadatul jinan, sebagai taman-taman surga. Itu kebahagiaan pertama yang dirasakan almarhum pada malam ini, mulai dari malam pertama sebenarnya sampai saat ini. Pesannya Bapak Ibu sekalian, bahwa sungguh berbahagia orang yang berduka atau mungkin orang yang meninggal kalau banyak orang yang datang berbelasungkawa. Tapi dari mana orang datang itu? Dari kita. Kalau kita rajin kita Asia, insya Allah banyak yang datang. Tapi kalau mengikuti, malas juga orang datang. Insya Allah karena apa yang dilakukan, itulah yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Jadi kalau kita ada hajatan sedikit orang yang datang, jangan salahkan orang yang tidak datang, karena memang mungkin kita yang malas. Kalau kita jalan tidak ada satupun yang senyum sepanjang lorong, misalnya sampai lorong di atas, tidak usah salahkan orang, mungkin kita yang tidak tahu senyum. Karena penyakit kita Bapak Ibu sekalian ingin sekali dihormati orang lain, tapi kita tidak tahu menghormati orang lain. Kita ingin dihargai oleh orang lain, tapi kita tidak tahu menghargai orang lain. Bahkan kita menghargai dan menghormati orang lain seperti fisiknya yang ada kelihatan. Bahwa tidak semua HP yang mahal ada pulsanya. Ada HP Oppo tapi sebenarnya Mopo. Ada HP senter tapi pulsanya banyak. Begitu Pak Desa. Ada orang yang sangat bagus kita hargai karena penampilannya, karena jabatannya, karena uangnya Bapak Ibu sekalian, tapi sungguh tidak memberikan bantuan kepada kita. Ada orang yang kita anggap hina, kita anggap rendah, tapi justru dia yang memberikan pertolongan kepada kita. Saya pernah pergi di ceramah di Kolaka, tendanya kecil, lampunya 2 tapi remang-remang. Saya pakai celana panjang, pakai baju pendek begini, walaupun baju koko, tapi saya tidak pakai ini. Jadi saya sampai di sana karena saya hanya ditunjukkan, teman juga yang panggil. Alhamdulillah tidak ada satupun yang sambil. Tidak ada juga orang saya kenal di situ. Lama-lama saya tanya, tak sia ke orang di sini? Dia bilang tak sia. Saya tanya, kenapa belum dimulai? Dia bilang ustaznya belum datang. Karena kita itu Bapak Ibu sekalian
utamanya di Sulawesi, seluruh Sulawesi, biar tidak haji orang kalau pakai songkok haji, insya Allah dipanggil haji. Tapi biar 7 kali kena haji kalau tidak pakai songkok haji, tidak ada yang panggil dia haji, karena kita selalu lihat dari penampilan. Pakai baju panjang Bapak Ibu sekalian, jubah misalnya, kemudian pakai yang begini, biar tidak tahu mengaji, insya Allah dipanggil ustaz. Tapi kalau dia walaupun ustaz dan ilmunya dalam, tapi kalau dia pakai celana levis, jangan harap dipanggil ustaz, karena itulah cara pandang kita Bapak Ibu sekalian. Terong halus di luar, tapi insya Allah pahit di dalam. Rambutan walaupun kasar di luar, tapi di dalam. Jadi jangan selalu menjudge orang hanya karena fisik. Yang datang di rumah saya itu sebenarnya yang sering menyiksa saya dengan mamanya adalah yang pakai dasi, pakai sepatu di sneakers terdalam, kemudian luar biasa. Tapi apa dia bawa? Menawarkan sangking, menawarkan kakasimu, menawarkan televisi. Apa dia bilang? 100.000 di per bulan. Tertariklah mamaku. Pas bersamaan hadisan, bersamaan pembayaran anak kuliah, pembayaran cicilan tidak ada didenda lagi. Itulah yang siksa. Sementara yang datang dari dulu Bapak Ibu sekalian, celananya lusuh, sandalnya tipis, sandal jepit, kakinya kotor, rambutnya tidak disisir, datang di rumah. Tapi apa dia bawa? Ayam, nangka, ubi, rambutan, isi kebunnya dia bawakan kamu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan selalu melihat orang dari fisiknya dia. Tidak semua orang putih hati, dan tidak semua orang yang hitam hatinya. Ada orang putih tapi hitam hatinya, ada orang hitam tapi insya Allah putih hatinya. Biar gondrong, yang penting hatinya tidak gondrong, daripada botak tapi hatinya yang gondrong. Kenapa Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa karena daya tarik itulah kemudian orang datang berempati, bersimpati, datang berdoa tanpa harus dipanggil. Doanya apakah dipimpin, dijaharkan atau disirkan atau bahkan dalam hati, insya Allah sampai untuk almarhum. Makanya jangankan didoakan, diceritakan saja kebaikannya almarhum, insya Allah doa langsung diterima oleh almarhum Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, sebentar di akhir acara kita doakan almarhum secara khusus. Tidak ada orang yang tidak ada dosanya, karena kalau tidak ada dosanya bukan orang tapi malaikat. Tapi tidak ada juga manusia yang tidak ada baiknya. Karena kenapa? Bahwa yang tidak ada baiknya hanya setan. Saya bukan setan, makanya ada baiknya. Tapi saya bukan malaikat, makanya ada baiknya. Ada salah. Bapak Ibu sekalian, satu. Kebahagiaan yang kedua yang dirasakan oleh almarhum Bapak Ibu sekalian, kaidah fikih mengatakan, kalau saya menyelesaikan begini. Setiap kita membuat orang lain, menyebabkan orang lain berbuat baik, maka kalau dia berbuat baik, maka kebaikannya itu mendapatkan pahala yang sama dengan kita. Saya suruh misalnya Bapak Ibu sekalian, pergi di sholat, lalu dia pergi sholat. Kalau dia pergi sholat, saya sudah dapat pahala. Kalau saya suruh pergi sholat, sudah dapat pahala. Dan kalau dia pergi sholat, maka pahala sholatnya saya dapatkan juga tanpa mengurangi pahalanya. Sama kalau buka puasa nanti, orang yang memberikan buka puasa kepada yang berpuasa, maka pahalanya yang memberikan buka puasa mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang puasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang memakan tajir kita. Maka Pak Bu, dekatnya bulan puasa ini kurang lebih 10 hari, cek lemang di rumah, supaya jangan nanti di hari terakhir baru kita cek. Tapi tak puasa masih itu.
Kita mau merayakan lebaran tapi cek bapaknya bikin kue mamanya. Kenapa mamanya tidak puasa? Kenapa saat bikin kue? Bapaknya tidak puasa juga. Bagaimana pangkal belum dicek? Cek memang lebih sekarang. Dipersiapkan Bapak Ibu sekalian kelihatan. Jadi insya Allah kedatangan kita dari rumah duduk di sini kemudian pulang berangkat sebentar. Insya Allah kalau kita ikhlas langkah pertama diangkat derajat, langkah kedua gugur dosa dan seterusnya sampai di sini. Yang naik mobil putarannya itu akan terhitung, bensinnya terhitung, waktunya terhitung, rasa susahnya melawan kantuk, itu semuanya dapat pahala Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah pahala yang kita dapat akan terkirim kepada almarhum Ibnu Hasib bin Abu Bakar dengan pahala yang kita dapatkan. Makanya luar biasa. Makanya suruh saja orang lain berbuat baik, toh kalau tidak itu bukan urusan kita. Karena tidak semua anak ustaz. Ada anak ustaz paluk ke atas, tapi ada anak yang paluk ke atas menjadi ustaz. Tidak ada itu jaminan. Ada penjudi bapaknya, tapi anaknya imam. Ada imam bapaknya, tapi anaknya teror. Yang salah kalau saya tidak suruh berbuat baik. Jadi kalau ustaz, masa anaknya ustaz nakal, sebelum anaknya saja Nabi Nuh nakal semua. Nabi Nuh saja nakal anaknya, apalagi muslimin bisa itu. Dan tentu disuruh berbuat baik, karena jatuh juga orang cari celah-celah. Tugas kita memberikan nasihat, berubah atau tidak itu urusannya dia Bapak Ibu sekalian, bukan urusan saya. Hadiah yang ketiga yang insya Allah dirasakan oleh almarhum sudah menjadi tradisi kita, walaupun terjadi perbedaan pendapat, tapi tidak usah diperdebatkan tentang makan kayak gini Pak. Luar biasa. Kenapa ada bosar di depan saya dan insya Allah isinya kue? Saya yakin kue isinya. Nah, saya lari ke perempuan dulu. Nah, ini namanya menutup. Ini namanya menutup. Saya tahu bahwa kue di dalam, tapi saya tidak tahu kue apa karena tertutup. Beda membungkus. Kalau membungkus tertutup memang, tapi membentuk. Kenapa tahu? Makanya ada perempuan tutup orok pakai celana bluding, memang tertutup tapi membentuk. Nah itu namanya membungkus, namanya bukan menutup. Makanya perempuan kalau keluar menutuplah, bukan membungkus. Karena kalau membungkus dapat dilihat bentuknya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, makanya sebentar kalau kita ingin menikmati apa yang disuguhkan oleh tuan rumah, kalau tidak cocok di selera, mohon maaf, halang di cerita jeleknya, apalagi yang tidak dapat. Ada kunjung nggak pergi ke Asia, ditanya, bagaimana itu Tasya tadi malam? Wah nggak jelas apa dia bilang. Orang kuenya kerasanya apa yang dapat kita? Ustaz kita jadi lagi kuenya jadi kok. Aduh ini namanya kunci dulu. Bapak Ibu sekalian ini akan lakukan. Insya Allah bernilai sedekah bagi almarhum. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena tidaklah mungkin hari ini ada kue di depan kita, ada air minum di depan kita Bapak Ibu sekalian kalau bukan karena almarhum. Maka insya Allah begitu kita makan nanti, niatkan sedekahnya almarhum. Insya Allah menjadi darah di dalam diri kita. Insya Allah menjadi daging. Insya Allah menjadi saraf di dalam diri kita. Selama daging itu kita pergunakan beribadah kepada Allah, maka insya Allah pahala bagi almarhum. Makanya rajin-rajin dikasih orang, apalagi ustaz. Saya pakai ini meninggal jam punya. Jadi hari ini walaupun bukan dia yang ceramah, karena aku pakai insya Allah mengalir pahalanya bagi yang kasih. Songkok juga ini penjual di pasar, insya Allah saya pakai malam hari ini, masih hidup orangnya, tapi sudah terkirim di kuburannya dalam bangsanya pahalanya. Pagi ini dikasih dulu oleh dia, insya Allah mengalir pahalanya. Celana
Ini dikasihkan juga kamu. Nah, iya. Nah, kalau sandal dikasih. Jadi bukan main pahalanya orang, termasuk yang menanam ini baik dijadikan kepompong, kemudian yang mengolah, mengantar itu insya Allah dapat pahala semua. Makanya tidak ada satupun perbuatan kita di dunia yang tidak tercatat di Lauh Mahfuz, tidak dirugikan. Dan satu yang kita lakukan bukan hanya satu, tapi dikali 7, dikali 100, kemudian 100. Wallahu da'ifu liman yasha' akan dilipat gandakan. Itu rahman rahimnya Allah. Kalau berbuat dosa sebesar ini, dosanya sebesar ini. Tapi kalau berbuat baik seperti ini, maka ini dikali 7, dikali 100 lagi. Begitu Allah menghendaki kita untuk selamat. Makanya Bapak Ibu sekalian, bahwa mari kita rajakan terkait dengan perbedaan pendapat tadi, kan ada pun juga orang bilang tidak boleh makan di rumahnya orang mati. Ada lancar pisang. Semua ini memang kalau staf orang pakai itu ada lancar pisangnya. Kalau mau jadi kita nadam kita makan. Ada lancar pisangnya. Supaya kalau lancar pisangnya yang taman pisau tidak bisa lancar. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah. Kalaupun ada yang mengatakan tidak boleh makan di rumah orang mati karena hukumnya merapat dan merapat itu haram, biarkan saja mereka tidak makan. Kenapa kita saling yang makan insya Allah kenyang, yang tidak makan insya Allah lapar. Fitri Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah. Saya tidak mau masuk dalam perdebatan itu, karena yang saya tahu yang dilarang makan di rumah orang mati, kalau dia menjadi syirik, kalau misalnya dibilang makan kuku ayamnya supaya makan ke sapi supaya tidak datang itu ruhnya mengganggu, itu yang tidak boleh. Potong ke sapi karena kendaraannya menuju surga, nah, itu yang tidak boleh. Tapi sekedar menyembelih sapi untuk kita kumpul bersama berdoa, insya Allah. Karena kalau naik sapi pergi di surga lambat, lebih bagus layan agak cepat itu Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, yang tidak boleh makan di rumah orang mati kalau menyebabkan orang yang berduka berutang. Makanya ada acara kita di sini, kebudayaan kita namanya mempoko pelepasan. Silakan kalau mau Bapak Ibu sekalian. Yang tidak bagus kalau kita sampai berhutang karena itu. Kalau mampu dikumpul-kumpul, potong di sapi baru panggil Pak Ustaz, potong kasih lehernya ini. Biasanya juga potong sapi ini kita lupa kasih lehernya. Nah itu kita saja makan sapi kalau dikasih leher. Karena honornya sedikit, gimana lagi? Makanya urus. Jadi sudah terbuka hatinya. Karena itu jamaahnya dibilang tidak bagus bacaannya, tidak. Kenapa suaranya kecil sekali? Bagaimana bisa sholat? Honornya kecil. Coba bisa besar juga honornya. Pasti bagus tadi. Kalau ini Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah 500 kali. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kan? Jangan berbicara ikhlas, kita anggap bahwa ikhlas itu kan ikhlas itu yang wajar, yang pantas. Kalau tidak pantas namanya menzalimi. Bapak Ibu sekalian, itu kata pengantar. Belum bikin masuk taksir, baru masuk di bab satu. Kalau tadi itu masih pengantar. Lalu Allah mengatakan ada 3 manusia yang akan merasakan kegembiraan. 2 di dunia, 1 di surga, 1 di hari akhir. Siapa yang merasakan kegembiraan di dunia Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah adalah ketika diperhadapkan 2 pekerjaan. Ada yang nikmat tapi dosa, ada yang susah tapi pahala. Contoh puasa.
Puasa Bapak Ibu sekalian adalah pekerjaan yang sangat berat. Ada makanan tidak boleh dimakan, ada minuman tidak boleh diminum, ada istri tidak boleh. Ada makanan tidak boleh dimakan, ada minuman tidak boleh diminum, ada istri tidak boleh dididik. Tapi begitu kita buka, gembira Bapak Ibu sekalian. Air putih melebihi nikmatnya segala bentuk macam makanan. Termasuk Bapak Ibu sekalian, kita diperhadapkan susah minyak goreng. Tapi ternyata nikmat kalau bersabar sih, tadinya pisang goreng, sekarang pisang bakar, pisang rebus. Tadinya kumis lombok, sekarang lombok dibakar. Coba dimakan sekarang. Yang penting kita mengatakan bahwa sudah sering kita rasakan yang namanya mak goreng. Sekarang tiba giliran yang merebus. Begitu kita periksa besok Bapak Ibu sekalian, karena 5 hari ini tidak makan minyak, insya Allah tensi turun, kolesterol turun, diabetes insya Allah turun, tekanan tinggi juga turun. Berkat apa? Tidak ada minyak. Itu nanti bahagia. Tapi ibu-ibu kayaknya itu mah juga. Tidak ada minyak. Sampai bilang kurang mager, Pak dia sangat sembunyi. Pak dia sangat sembunyi, padahal di rumahnya juga tidak ada minyak. Itu mobil saya kalau pergi di jauh-jauh kan sembarang orang kasih naik. Sebenarnya kalau kasih ke kelapa 10 sama apa di rumah tinggal gak dengan mamanya. Mau dikupas lama, diperas lagi lama, lebih bagus nanti di pasar 5.000 tinggal santan. Apalagi sudah ada santan kemasan. Tapi Bapak Ibu sekalian, belajarlah menggembirakan orang yang memberikan. Walaupun kita tidak suka. Belajar menggembirakan orang yang memberikan. Makanya kalau memberikan, lihat apa yang pantas dikasih. Contoh misalnya mau dikasih ke baju, jangan kasih ke XL. Karena pada saya yang cocok. Kasih M. Kasih ke baju XL. Mertua aku yang lama. Itu macam kasih sepatu menor 40, siapa yang cocok? Tak lempar-lempar, tidak 38. Kalau sarung sembahkan, karena pas-pas bisa, sarung itu habis tidak masuk. Coba Bapak Ibu sekalian dimuliakan. Kegembiraan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sekarang Bapak Ibu sekalian ada susah, kursinya agak keras, mungkin ada nyamuk, penceramahnya tidak menarik dan lain sebagainya, capek tadi Bapak Ibu sekalian. Tapi begitu pulang ada kegembiraan. Saya setengah mati mencari uang Bapak Ibu sekalian, berat memberikan orang, tapi begitu kita berikan ada kegembiraan. Jadi selalu ada kegembiraan. Selesai bangun sholat tengah malam sudah ngantuk Bapak Ibu sekalian, baca ayat kita tidak tahu artinya, ruku mungkin kita tidak tahu maknanya. Tapi begitu kita bilang assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahaladzim, tanpa kita berdoa diusap muka, ada ketenangan di dalam diri Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu ketenangan dari mana. Saya baca Al-Quran satu ayat. Begitu saya bilang sadaqallahul azim, saya angkat Al-Quran, kucium sebagai penghormatan, kemudian kusimpan. Ada ketenangan di dalam diri. Bahwa memang kemudian enak melulu, tanpa terasa. 3 kali ganti baju, tapi sebentar sakit semua punggung. Begitu sampai di rumah, aku bilang bapaknya, dekat-dekat buka, sakit punggung. Tidak dapat paham, tidak dapat nyaman. Tapi kalau mengaji, insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita dikasih orang 100.000 Bapak Ibu sekalian, kita memberikan orang 50.000, jauh lebih nikmat itu yang kita kasih sama orang. Mungkin 10.000 lebih nikmat Bapak Ibu sekalian. Ada buah mangga begini, tiba-tiba ada orang datang ngidam, kita kasih, begitu dia ucapkan terima kasih, ada kebahagiaan. Padahal mungkin 2 buah. Lama sekali tidak berbuah karena musim hujan. Itu pun yang datang pura-pura diambil.
Sekali di Mahkamah, tapi bahagia perasaan Bapak Ibu sekalian. Itu kebahagiaan pertama yang dirasakan ketika berhadapan dua hal, yang baik dengan tidak baik, berat memilih yang tidak baik, tapi itu pilihan kita, kebahagiaan. Satu, kebahagiaan di dunia. Yang kedua, wa basyiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa lagi yang bahagia di dunia Bapak Ibu sekalian? Allah langsung menjamin yang kalau ditimpa dia musibah, apa dia bilang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Memang tidak ada pilihan. Almarhum saya usianya mungkin kurang lebih 40 tahun, mungkin baru 50 tahun. Ampun bisa meninggal, lebih tua di samping karena pensiun. Kita mau dia hidup, dia ada istri, dia ada anak, kalau ada dia punya keluarga, dia punya harapan, tapi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mau dia mengamuk. Apakah karena mengamuk dia hidup kembali? Mau dikasih goyang-goyang, makanya Pak, kalau termasuk yang, makanya ini saya bilang, kalau ada orang meninggal boleh dimenangis, tidak apa-apa, tapi jangan meraung-raung, apalagi menggoyang-goyangkan jenazah. Tidak mau kalau mati kok, jangan kok mati, andaikan dia hidup betul. Kalau tidak ada kencing-kencing, jangan kemana, jangan kemana, mau kalau mati dalam sendirian. Tidak lagi. Nah itu jangan sembarang bicara. Ada pun juga yang bilang jangan dikasihkan air mata. Dari mana dikasih apa dalil itu? Bikin pusing saja. Ternyata yang bilang tidak pernah sekolah, tidak pernah ikut pengajian, tapi sota. Sota. Nah bukan aja situ air mata. Kalau hanya sekedar jatuh dia menangis, yang dia jatuh tidak apa-apa. Yang salah kalau digosok-gosok. Itu yang tidak boleh meratap namanya Bapak Ibu sekalian. Kalau sekedar jatuh air matanya, tidak ada masalah. Betul juga jauh kasih sentuhan matanya. Jadi masalah agamamu auliyasu falyaqul khairan auliyasu, lebih bagus diam jika tidak tahu karena bikin masalah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gembira. Karena rumusnya hidup ini sebenarnya hanya dua dalam hal merasakan atau menerima proses ikhtiar kita. Yang pertama, sabar ketika dapat masalah, banyak berdoa. Yang kedua, kalau dapat yang kita inginkan, banyak bersyukur dan banyak sujud. Jadi sabar berdoa, bersyukur sujud. Kita tak balik hidup kita. Nanti kalau punya masalah baru terangkat ini tangan. Begitu punya masalah, ya Allah, selamatkan saya ya Allah. Begitu dia selamat, dia lupa lagi. Baru kita kalau berdoa kalau paling menentu dia kita. Sedikit sujud tak berdoa panjangnya. Tidak pernah salah, itu pun pergi sholat Jumat, kita amat berulang panas. Begitu kalau salat wajib jangankan ke masjid, di rumah saja tidak, tapi begitu berdoa ya Allah, itu malaikat geleng-geleng kepala dia. Begini orang tidak tahu diri, sembahyangnya sedikit baru yang dia minta banyak. Tak tahu diri tidak sedikit. Orang banyak doa sedikit pada namanya tidak tahu diri. Tapi orang yang rajin sholat kemudian tidak berdoa namanya sombong. Apa Ibu sekalian, konsepnya ia akan abudu, saya sembah wa ya kana sain, kalau kita minta yang terlalu banyak minta bersedikit. Itu pun kalau berdoa di hari Senin jangan langsung langsung mau diterima. Karena kenapa? Nanti hari Kamis baru dibawa itu proposal. Begitu kalau selesai.
Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa itu sabar? Sabar itu adalah keteguhan hati, kekuatan jiwa, dan istiqamah dalam ketaatan dalam kondisi apapun. Itu namanya sabar. Kan ada orang dapat nikmat tidak sabar lagi beribadah. Ada orang dapat musibah tidak sabar beribadah. Apapun kondisi kita tetap istiqamah dalam ketaatan. Satu hikmah bahwa setiap hamba yang diuji berarti dicintai oleh Allah. Kalau tidak diuji berarti tidak main pangkat. Jadi kalau sering diuji berterima kasih kepada Allah berarti susah. Kalau tidak menguji berarti dibuang itu sebenarnya. Ayo berdoa ya Allah. Allahumma tahan Allah wa ain. Allah wasisa sakit terus. Allah warisni miskin terus. Allah wanuh menderita terus. Coba Bapak Ibu sekalian. Tidak dikasih oleh Allah. Kenapa Allah tidak kasih? Karena salah satu hikmah yang diberikan kepada beliau bahwa begitu Allah mencintai Pak Imam karena senandung zikirnya. Makanya karena Allah begitu nikmat mendengarkan senandung doa yang disampaikan oleh Pak Imam, sampai Allah memerintahkan kepada malaikat Malik, tidak usah dibawakan, simpankan saja. Begitu dia masuk di kuburan, semua yang dia minta ada semua di kuburan. Mana harta dulu, itu hartamu. Mana rumah yang kau minta dulu, itu rumahmu yang ditanggungkan. Ternyata Pak Imam langsung bilang, seandainya saya tahu yang disimpankan semua, kenapa tidak ditolak saja semua doaku dulu waktu hidup di dunia? Karena Allah tahu kapan tinggi gajinya Pak Imam berhenti imam. Jadi ada semua hikmahnya ini. Jeleki sabar. Oke, apa yang begitu? Mau dikasih pindah alisa, kasih pindah ditambah jeleki itu. Yang terlanjur kasih pindah bertawar, yang belum pindah bertahan. Jangan ini keras, bahaya itu. Sudah pernah jadi. Sebenarnya kita lebih bersyukur yang jelek karena itu adalah pusat hinaan. Tapi setiap kita dihina, insya Allah melayang bersasa diaman pahalanya. Maka rajin-rajin dan menghina orang jelek. Karena yang terhina